Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dan hari ini saya mencoba untuk mengerjakan tugas dari bab 1 dan 7 untuk rangkuman videonya. Sekarang kita lihat. Yang pertama di interpersonal skill. Di bab pertama kita membahas tentang pengertian apa itu interpersonal skill. Di sini bukan cuma kepribadian yang bersifat bawaan, tapi juga keterampilan yang harus dipelajari. Dari mulai definisinya, ada perbedaan dengan contoh verbal dan non-verbal, langsung dan tidak langsung, lalu ada struktur interpersonal skill, lalu ada interaksi bersifat sosial, dan di sini ada 3, ada kompetensi, kontroversi dan konflik, dan seni berkomunikasi positif. Ada 10 poin di sini. Nice. Ini definisi dari Robbins di tahun 2000. Dan para pakar yang lainnya memiliki definisi sendiri tentang interpersonal skill dan ahli yang lainnya. Ini di bab 1. Kita lanjut ke bab 2 ya. Tema yang dibahas kali ini di bab 2 adalah soft skill. Di sini disebutkan definisi dari soft skill, kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi dan komunikasi dengan pihak lain atau lingkungan yang lain. Dan ini ada soft skill, interpersonal skill, interpersonal, intra dan inter beda. Dia terbagi menjadi 2 substansi soft skill. Lalu ada beberapa poin skill dengan interpersonal skill. Di antaranya transformasi karakter sampai dengan proaktif. Dan ini keterampilan dari interpersonal skill. Inter dan intra berbeda ya. Ada yang untuk pribadi, ada yang untuk orang lain. Ini definisi dari soft skill. Ya. Dan di sini adalah perbedaan antara hard skill dan soft skill dengan gambaran animasi. Ya, ini adalah definisi dari hard skill. Ayo bermain yuk. Ini soft skill non teknis secara garis besar. Keterampilan yang dimilikinya. Ya. Kiat-kiat untuk melatih soft skill agar kita bisa lebih terampil dalam berkomunikasi 2 arah. Oke. Ya. Lanjut, kita masuk ke bab 3 sebagai pendengar yang baik. Oke. Di sini ada tips dan triks untuk mencari cara menjadi pendengar yang baik. Dari mulai dengan open minded, mendengarkan dengan pikiran terbuka. Ya, ada definisinya dengan tidak mengcompare atau memperbandingkan pengalaman orang lain karena tidak pernah sama antara manusia dengan manusia lainnya, variabel yang berbeda ya. Ada simpati di sini, lalu ada action, tindak lanjut, dan apa yang harus kita lakukan, lebih berempati, lebih mengasah empati kita. Oke, itu bab mengenai dengan pendengar yang baik. Kita lanjut ke bab keempat. Dia ada simpati dan empati, beda antara ini. Oke, kita lihat. Oke, sini ada apa itu kata simpati, apa empati, definisinya, hubungannya, contohnya. Kita bisa lihat hubungan simpati. Ya. Lalu persamaannya apa? Empati. Ini ada 10 perbedaan tipis antara simpati dan empati ya. Dengan ada banyak persamaan tapi ada perbedaan juga. Ada yang empati lebih mendalam, dan empati merupakan sikap yang untuk memahami orang lain, seperti berduka cita, bergembira, ria, kecewa, dan lain-lain. Ini bab pembahasan mengenai simpati dan empati. Kita masuk ke bab kelima, konsep percaya diri. Oke. Di sini ada konsep bahwa percaya diri itu harus dikonsep dengan mulai dari mengenal diri dengan apa yang
kita punya bakat, memahami tujuan, cari pengenalan, memperdalam, kemudian memperkoreksi diri, merefleksi diri, introspeksi apa yang kita telah ada dan mampu kita syukuri, dan memperdalam pergerakan diri dan bisa menggambar tentang diri sendiri secara utuh. Kita ada konsep dirinya, pengenalan diri, dan itu bisa menyimpulkan kita menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lain. Terakhir like mengembangkan bagaimana cara mengembangkan kekuatan kita, mengatasi kelemahan kita. Ini rangkuman sekilas dari 45 konsep diri. Kita masuk ke konsep 6. Di sini ada pembahasan mengenai kepribadian diri. Tipe kepribadian itu ada 6 di sini. Ada 5 ya, sanguin, korik, melankolik, dan pragmatik ya. Dengan banyak pembahasan sanguin seperti apa, kolerik seperti apa, melankolik seperti apa, pragmatik seperti apa, dan banyak perbedaan antara compare antara satu dan lainnya. Apakah termasuk ekstrovert atau introvert, terbuka atau tidak terbuka? Oke, ini ada tugas juga. Kalau saya pribadi saya lebih ke klorik lebih spesifik, lebih runtun ya, urut. Kita masuk ke bab 7. Di sini ada komunikasi yang efektif. Dari pengertiannya, definisi menurut para ahli ya, seperti Karl Hofland, Harold Laswell. Ini unsur komunikasi. Ada sumbernya, ada channel yang harus dibahas dengan melalui pesan, ada feedback dari orang yang kita ajak diskusi atau berdialog, lalu mereka menerima, lalu ada feedback ke sumbernya. Jadi nggak hanya satu arah, tapi dua arah. Komunikasi yang positif dan efektif. Prosesnya, ini siklus terjadi komunikasi dan sosial, proses, simbol, makna, hubungan, dan kembali lagi ke komunikasi. Oke, ini cara yang berkomunikasi secara efektif. Gunakan kalimat seefektif mungkin. Jangan ketemu ide, jangan kerja terlalu lambat, hindari gumam terlalu sering, hindari umur yang tidak perlu ya. Ini fungsi komunikasi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Ada informasi, ekspresi, pengendalian sosial, ekonomi, dan mungkin dakwah bagi dakwah agama ya. Oke, ini hal-hal yang jenis-jenis komunikasi panjang. Ini komunikasi bentuk perilaku, ada formal dan informal ya. Ini bentuk ruang lingkup, ada internal dan eksternal. Ada verbal dan non-verbal seperti di bab awal-awal kita bahas. Gaya komunikasi, baca yang pasif, agresif ya. Asresif juga ada. Ini asresif ini adalah bicara yang terlibat sepenuhnya dalam percakapan dengan menggunakan berbagai strategi proaktif dan positif. Oke, mendengar, seni untuk mendengar orang lain. Oke. Berhubung waktu saya terbatas untuk menggunakan aplikasi ini, jadi mohon maaf apabila banyak salah dan banyak hambatan dan banyak tidak terlalu banyaknya saya bisa coba menerangkan satu persatu karena aplikasi ini kebetulan tidak kurang mendukung untuk durasi lama, dan saya ini mudah-mudahan hari ini bisa cukup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.